Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Isam Syamsuddin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang sekarang sedang melakukan PPL di SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto, Yogyakarta. Semoga kabar adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini harus tetap menjaga kesehatan kita. Itu hal yang paling utama. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyederhanakan hidup yang kita miliki. Tentunya terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika ingin menyederhanakan hidup. Yang pertama, membuat batasan. Ya, kuncinya adalah dengan membuat batasan. Seperti apa? Batasi apa yang masuk ke kepala kita, informasi apa saja yang kita terima. Batasi apa yang kita kerjakan. Kita harus membatasi hal-hal yang kita kerjakan apakah berdampak bagus kepada diri kita atau tidak. Yang selanjutnya, batasi apa yang kita pikirkan saat ini. Hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, ya tidak usah kita pikirkan, karena ujung-ujungnya tidak akan bermanfaat untuk diri kita. Dengan membuat batasan, kita sedikit demi sedikit akan fokus pada hal-hal yang penting saja loh. Hal-hal yang sangat penting bagi diri kita. Tentunya akan bermanfaat untuk orang lain. Dengan membuat batasan, kita hanya akan fokus kepada hal-hal yang berdampak sangat besar sekali. Bukan hal-hal yang menyibukkan kita, tetapi kita tidak produktif. Tentunya membuat batasan akan menyederhanakan hidup yang kita miliki saat ini. Coba deh, pikirkan oleh adik-adik semuanya. Ketika hidup kita membuat adik-adik semuanya merasa kebingungan, merasa cemas, merasa khawatir dengan berbagai informasi. Nah, di situ kita belum bisa membatasi informasi-informasi yang tidak penting, yang tidak berguna bagi adik-adik semuanya. Sehingga kita perlu membuat batasan yang akan bermanfaat dan menyederhanakan hidup yang kita miliki. Maka apa yang bisa kita mulai? Nah, adik-adik bisa memulai membatasi untuk saat ini. Seperti membatasi waktu dengan media sosial, membaca informasi yang tidak penting, mengerjakan hal-hal yang rutin yang tidak berdampak. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang tidak berdampak bagus kepada diri kita, kita harus membatasi dengan mengganti sebuah kegiatan yang akan berdampak besar kepada diri kita. Atau membatasi apa lagi? Membatasi ketika kita bermain. Kita harus membatasi, kita harus menjadwal agar kita lebih disiplin dengan diri kita. Ketika kita ingin mencapai target hidup yang lebih besar, kita harus membatasi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, sehingga target yang besar itu akan kita gapai dengan mudah. Poin yang kedua, ketika ingin menyederhanakan hidup adalah memilih hal yang penting dan mengurangi hal-hal yang tidak penting. Setelah membuat batasan tadi, langkah selanjutnya adalah memilih hal-hal yang penting saja dan mengurangi sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak penting. Apa sih kriteria hal-hal yang penting? Sederhana loh adik-adik semuanya. Penting untuk diperhatikan dan berdampak besar bila dilakukan. Itu poin utamanya. Saya ulangi ya. Hal-hal yang penting itu kriterianya seperti apa? Kriterianya adalah penting untuk diperhatikan. Kita sangat penting ketika memperhatikan informasi atau hal-hal tersebut. Dan akan berdampak besar bila kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tentunya hal yang penting setiap orang itu berbeda loh. Bagi diri kita penting, tentu saja bagi orang lain belum penting. Sehingga kita harus memperhatikan diri kita sendiri dan mengurangi
untuk mengurus kehidupan orang lain, karena itu tidak akan berpengaruh besar untuk diri kita. Tentunya kita harus melihat dari sudut pandang peran kita dulu. Prioritas kita apa, tujuan kita apa, dan apa yang penting bagi kita di saat ini. Fokuskan pikiran adik-adik semuanya dan tenaga yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang penting dan berdampak besar bagi diri kita dan bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Buanglah semua hal-hal yang tidak penting sedikit demi sedikit. Hilangkan semua perilaku yang kurang baik bagi diri kita dan kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting dalam hidup kita. Kurangi jam bermain kita apabila ingin mencapai hal-hal yang luar biasa. Banyakkan waktu untuk belajar. Tentunya di masa pandemi ini kita sangat banyak sekali waktu luang loh. Tentunya adik-adik semuanya, walaupun belajarnya lewat media lain, tidak mengurangi rasa semangat adik-adik semuanya untuk menggapai semua masa depan yang adik-adik semua cita-citakan. Poin yang ketiga adalah berlatih fokus. Nah, ketika hidup adik-adik semuanya ingin sederhana dan bermanfaat, kita harus berlatih fokus sejak dini. Fokus pada yang penting-penting saja. Fokus pada tujuan yang berdampak sangat besar. Fokus melakukan satu tugas yang sudah kita miliki di satu waktu dan menyelesaikan yang sudah kita mulai. Lawan dari fokus adalah terdistraksi atau tidak fokus. Nah, mengerjakan hal-hal yang tidak penting, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu atau sistem kebut semalam. Tentunya ketika kita melakukan atau mengerjakan tugas dengan sistem kebut semalam, itu kan kurang efektif dan kita sudah banyak membuang-buang waktu yang sebelumnya, sehingga memadatkan mengerjakan satu aktivitas dalam sekaligus. Nah, melakukan banyak hal dan membuang banyak waktu dengan tujuan hal yang tidak penting. Tentunya adik-adik semuanya sudah memahami berlatih fokus itu seperti apa. Memfokuskan kepada hal-hal yang kita miliki, hal-hal yang penting bagi diri kita. Tentunya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita mulai dan harus menyelesaikan hal-hal yang fokus tersebut, dan kita harus bisa melatih kefokusan kita sejak saat ini. Dan akan terbiasa ketika nanti sudah di dunia bekerja loh. Dan itu sangat diutamakan. Poin yang keempat adalah menciptakan kebiasaan baru. Nah, langkah terakhir ini adalah memulai kebiasaan baru terkait hal-hal yang penting dalam hidup kita. Mulailah kebiasaan secara bertahap. Mulai dari yang mudah-mudah dulu aja. Hal-hal yang kecil dan sedikit demi sedikit. Ucapkan pada diri adik-adik semuanya untuk memutuskan bahwa menciptakan kebiasaan baru akan berdampak besar bagi hidup adik-adik semuanya. Khususnya bagi kegiatan yang sedang saat ini lakukan, yaitu kegiatan belajar. Nah, maka ketika kita menciptakan kebiasaan baru, atau contohnya deh, kebiasaan menulis. Di sini kita jangan terlalu ambisius banget di awalnya, tetapi harus memulainya dengan step by step, langkah demi langkah. Agar apa? Ketika kita ambisius di awal, kita sudah bersemangat di awal, tetapi kita tidak bisa menjaga semangat itu, pada akhirnya kita akan kurang semangat dan akan berkurang karena mulai merasa bosan. Sehingga langkah awal di sini adalah melakukannya sedikit demi sedikit, mulai dengan
yang menurut kita itu baik dan bagus. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Misalnya ketika ingin menjadi penulis yang handal, kita harus menulis step by step, langkah demi langkah. Baik itu sebelum menulis satu buku, kita harus menulis satu paragraf setiap harinya, atau menulis 10 menit per hari. Atau ingin menciptakan kebiasaan baru, yaitu membentuk tubuh yang ideal. Ya, boleh saja kita melakukan langkah-langkah kecil, sedikit demi sedikit, membiasakan diri kita untuk olahraga setiap harinya. Setiap hari kita luangkan waktu 30 menit untuk olahraga atau membentuk badan yang ideal. Jadi intinya, mulailah kebiasaan yang sangat-sangat mudah yang bisa adik-adik mulai. Nah, kebiasaan yang tidak perlu mengandalkan motivasi tinggi untuk melakukannya. Dalam artian, kita memulainya dari hal yang kecil. Sehingga kita tidak terlalu ambisius di awal. Tetapi pada akhirnya kita meninggalkan begitu saja hal-hal yang sudah kita mulai. Sehingga rasa ambisius itu harus tetap konsisten. Harus kita tetap jaga dari awal hingga akhir. Contohnya, ketika kita menciptakan kebiasaan baru untuk membentuk badan ideal. Jadi, apabila hal seperti itu menurut adik-adik itu sangat bermanfaat untuk diri sendiri dan akan bermanfaat untuk orang lain, mulai saja. Berarti, hal olahraga itu sangat penting bagi diri adik-adik semuanya. Jadi, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Push up setiap bangun tidur, atau jogging setiap paginya, memulai atau menciptakan kebiasaan baru setiap harinya membaca satu buku. Dalam artian satu buku itu dicicil per harinya 2 lembar atau 5 lembar. Memulai hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat besar bagi diri kita di masa depan. Sehingga apabila kita sudah menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru, itu akan lebih bermanfaat untuk masa depan kita. Terdengarnya seperti hal yang biasa saja, tetapi ketika kita konsisten menciptakan hal-hal baru, berlatih fokus, memilih hal-hal yang penting, dan membuat batasan untuk diri kita, itu akan menyederhanakan hidup kita dan akan bermanfaat untuk masa depan. Semoga materi ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.